Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang melihat video ini, mohon share pada kawan-kawan. Semoga sembang-sembang kita ini ada manfaatnya kepada orang-orang yang melihat dan mendengar, insyaallah. Sahabat kita ini seorang mualaf dan alhamdulillah beliau itu baru pulang dari Kedah. Jadi kita mau sembang-sembang, tanya pengalaman, tanya perasaan, ya. Perjalanan yang beliau telah lalui sepanjang menjadi seorang mualaf ataupun mereka yang kembali kepada fitrah, agama fitrah inilah. Sahabat saya ini saya rasa bagus saya minta dia perkenalkan diri lah untuk para hadirin ataupun para sahabat-sahabat yang menonton live ini boleh kenal beliau. Jadi sebelum itu saya mohon masa saya persilakan sahabat saya untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Nama saya, kalau nama penuh, Muhammad Furqan Ghazi bin Alexius Abdullah. Nama Islam lah. Nama sebelum Islam tuh Valentino Geri Alexius. Jadi nama sebelum Islam itu Valentino Geri. Nama sesudah Islam Muhammad Furqan Ghazi Alexius Abdullah. Jadi berapa tahun telah menjadi mualaf? Alhamdulillah 2 tahun sudah lah. 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah sudah 2 tahun beliau menjadi mualaf. Dan apa perasaan ataupun apa yang mendorong Tuan Furqan untuk memeluk agama Islam? Kalau secara dari keluarga kami, Islam ini bukan benda yang asing lah dari keluarga kami. Jadi banyak juga sebelah bapak ataupun sebelah mama yang beragama Islam lah. Jadi bukan asing lah dalam keluarga kami. Tapi kalau yang mendorong tuh mungkin kita panggil hidayah kan, hidayah orang ini lain-lain. Jadi antara yang menjadi teka-teki tuh melalui mimpi lah, melalui mimpi. Lepas itu baru selepas daripada mimpi itu, waktu itu umur 16 tahun kalau saya tidak silap, baru bermula lah mencari Islam nih macam mana, Islam nih apa, tanya-tanya kawan-kawan yang ada, lepas itu cari-cari info lah, baca-baca macam itulah. Peringkat awal lah, pada peringkat awal. Jadi asal pemulaan terbuka hati ini adalah mendapat alamat daripada mimpi. Jadi boleh Tuan kongsikan sedikit macam mana bayangan ataupun apa mimpi yang Tuan alami sehingga kan menyebabkan Tuan terbuka hati untuk mendalami Islam. Mimpi itu waktu itu saya dalam satu bilik lah. Jadi dalam bilik tuh semua suasana warna dalam bilik itu semua berwarna putih lah. Dalam satu bilik, terus itu ada tilam, ada katil, cat bilik dia warna putih, dia punya lapis tilam semua tuh, semua warna putih. Lepas itu di depan saya ini, saya duduk atas tilam lah. Lepas itu di depan saya ini ada mami sama dadi saya lah di depan. Jadi mami saya bilang, kalau bahasa kita lah, bahasa Sabah kita bilang, kau ini terlampau nakal. Dia bilang, kau ini terlampau nakal sudah. Jadi macam tidak terkawal lah, macam itulah dia cakap. Jadi saya bawa satu orang, mami saya bilang, saya panggil satu orang.
Saya panggil satu orang bawa kau pergi Labuan lah, dia cakap. Saya pun diam lah, sebab konon-kononnya waktu itu memang saya bersalah lah kan. Jadi saya diam. Habis itu orang ini masuk lah, yang konon mau bawa saya pergi Labuan. Dia pakai jubah putih, jadi saya boleh confirm dia lelaki lah. Tapi muka dia tidak nampak, cuma macam nampak separuh gitu lah, pakai jubah. Cuma nampak jambang gitu. Muka tidak nampak lah, macam mana muka dia itu tidak nampak. Jadi mami saya cakap dalam mimpi itu, ini yang orang bawa kau pergi Labuan, dia bilang. Jadi saya pun ikut lah, kami pun jalan naik van. Jadi bila kami naik van tuh, van dia pun warna putih. Tidak apalah kami naik van, dia punya suasana perjalanan tuh sekeliling dia semua hutan, kiri kanan nih semua hutan lah. Memang ada satu ya jalan. Kami jalan, memang semua hutan. Lama sudah kami jalan tuh, terus tuh kami sampai 2 simpang. Dalam mimpi itu lah sampai 2 simpang. Memang saya pun boleh nampak jelas lah, sebab saya duduk di belakang kan. Tapi memang saya boleh nampak jelas. Ada signboard. Jadi yang simpang kiri itu tulis masjid. Yang simpang kanan tuh macam tulis gereja gitu lah. Jadi yang orang bawa sini dia bilang, dia beritahu lah ini jalan pergi masjid, ini jalan pergi gereja. Tapi kalau kau mau jalan yang dekat pergi surga, dia bilang, kita ikut jalan masjid lah. Tidak apalah kami jalan-jalan masjid tuh. Jalan. Terus tuh dia kasih berhenti saya di tengah jalan. Sudah belum sampai destinasi lah. Belum sampai di masjid tuh. Terus tuh di depan saya tuh macam ada satu bangunan. Bangunan ini macam bangunan lama lah, bangunan lama dulu-dulu. Macam bangunan Arab dulu-dulu gitu. Terus tuh di bangunan tuh ramai lah orang berjalan. Orang pakai jubah, semua lelaki lah jalan-jalan. Terus tuh saya terbangun. Jadi mula dari situlah yang saya macam tertanya-tanya tuh. Apa maksud mimpi ini? Jadi tanya-tanya orang. Terus tuh ada orang cakap macam hidayah lah, macam gitu, petunjuk. Jadi start daripada itulah yang saya macam mencari. Jadi boleh dikatakan bahwasanya mimpi itu memberi satu petunjuk lah, di mana Tuhan Furqan telah bermimpi dibawa oleh seorang ke Labuan. Tapi dikatakan orang itu mengatakan bahwasanya kalau mau jalan cepat ke surga, Lebih dekat lah. lebih dekat ke surga melalui jalan masjid. Oke, baik. Pada umur usia berapa nih? 16 tahun. 16 tahun. Jadi 16 tahun Tuhan masuk Islam pada usia 23. 23. Oh, jadi sekitar 7 tahun perjalanan untuk mendalami Islam. Coba. Mencari lah macam itu. Mencari lah. Maksudnya mencari ataupun menunggu. Macam itulah. Jadi setelah 7 tahun penantian untuk masuk dalam Islam, macam mana boleh rasa? Maksudnya sudah mendapat apa yang dicari, yang telah bersedia untuk masuk Islam waktu itu. Jadi 2021 PKP kan. Jadi tidak buat apa-apa lah di rumah. Main game, ya kerja main game siang malam main game. Jadi satu hari itu saya mimpi. Dalam mimpi saya tuh ada 3 kali saya kemalangan lah. Jadi kalau sepatutnya kalau dunia nyata kemalangan tuh memang mati lah, tapi mimpi kan. Jadi yang kemalangan yang terakhir tuh, saya tengah seberang jalan raya, melintas jalan raya. Jadi saya kena langgar kereta. Jadi bila kereta tuh langgar, memang saya melambung tuh tinggi. Terus terhempas di jalan raya. Tidak apa-apa lah mimpi kan. Terus saya bangun daripada jatuh. Tiba-tiba saya nangis. Dalam mimpi itu lah saya nangis. Terus dalam hati saya ini macam ingat Allah gitu.
Terus tuh nangis-nangis tuh rasa mau masuk Islam gitu. Terus tuh di yang tempat kejadian tuh yang dalam mimpi itu di simpang rumah kami. Rumah kami itu kan ada U-turn kan, dekat U-turn dulu lah. Waktu saya mau seberang mau balik rumah tuh lah langgar. Jadi waktu saya tuh bangun tuh lama saya berpikir, saya cakap sampai masa sudah ke belum begitu. Sebab selama 6 ataupun 7 tahun penantian, sebenarnya saya memang menunggu juga. Ya. Macam bila lah waktu dia gitu, bila lah waktu dia yang sudah apa sampai gitu. Tapi waktu saya bangun tuh belum lagi apa, lepas saya bangun tuh saya berpikir lama lah, tapi belum lagi macam ya lah Allah belum izin gitu kan. Cuma sudah terbuka, sudah apa namanya, saya sudah macam rasa-rasa mungkin dekat sudah macam itu lah. Terus tuh selang beberapa bulan kalau saya tidak silap, saya mimpi lagi. Jadi selang beberapa bulan tuh saya mimpi lagi, saya tengah sembayang. Saya tengah sembayang, waktu itu belum Islam lagi lah, saya mimpi itu, saya tengah duduk di atas sejadah. Kalau kalau waktu itu saya tengah duduk tahiyat lah, kalau saya tidak silap tengah duduk tahiyat. Cuma badan saya ini saya macam tidak dapat kontrol. Cuma mata lah dapat gerak waktu itu. Jadi saya tengok atas, tengok depan, tengok bawah. Saya duduk di atas sejadah. Saya cakap ini macam sembayang nih, saya cakap. Macam sembayang ya lah, sembayang Islam nih. Saya cakap ini sembayang. Terus saya heran lah. Terus saya terbangun. Lepas saya terbangun tuh lah yang saya cakap, oh ini memang sampai masa sudah lah. Saya lama berpikir lah. Waktu itu lah, lepas terbangun tuh lama saya pikir. Saya cakap memang mungkin sudah sampai masa lah. Jadi saya mula dengan apa? Saya cari nama. Nah, saya cari nama di Google lah. Ini maksud apa? Ini maksud apa? Lepas itu selang seminggu kalau tidak silap, selang seminggu tuh. Terus saya syahadah lah. Seminggu lepas syahadah tuh baru saya syahadah di Jabatan Agama. Masya. Baik. Oke, kita sudah tahu mengenai kisah Tuhan, macam mana Tuhan masuk Islam, perjalanan Tuhan, penantian, dan juga mimpi-mimpi yang Tuhan alami. Cuma selepas masuk Islam tuh, kita mau tahu macam mana cabaran-cabaran Tuhan hadapi ketika berhadapan dengan keluarga, masyarakat, ataupun melalui mungkin boleh dikatakan perangai kita lah, waktu kita keadaan kita yang sebelum Islam tiba-tiba menjadi Islam, yang ini tidak boleh, sebagai contoh makan makanan babi dan sebagainya kan. Jadi macam mana pula dalam keadaan macam itu Tuhan? Kalau dari segi macam tabiat lama lah kita bilang. Kalau dari segi pemakanan tuh memang dari saya umur beberapa belas lagi begitulah. Saya tidak ingat lah umur berapa, tapi sebelum tuh dulu memang makan. Tapi semenjak umur saya berapa belas tuh macam saya macam berhenti sendiri lah macam itu, macam tidak mau makan lah. Oke. Terus yang lain-lain tuh contoh dulu saya kan ada tindik kan. Ada beberapa lah tindik sini. Jadi sebelum yang pun macam memang apa? Cuman mungkin waktu itu ilham lah, mungkin ilham daripada Allah. Jadi yang sebelum lagi yang Islam tuh macam saya sendiri buka sebenarnya tindik, macam yang sendiri macam slow kasih hilang yang perkara-perkara yang macam buruk lah gitulah. Sebab yalah kalau mau buang semua dalam satu masa tuh susah. Jadi itulah mungkin bentuk bantuan Allah tuh. Sebelum Islam lagi saya tidak, yang ini saya tidak sudah makan, memang tidak mau sendiri, memang menolak lah, memang tidak mau makan nanti. Terus itu yang macam tindik begitu, saya pun sendiri buka beberapa bulan mungkin sebelum saya Islam kalau saya tidak silap. Terus itu kalau macam apa ya lah, kalau dulu kan macam minum apa semua kan, pun sama juga macam sendiri, macam berhenti slow lah begitu. Sampailah yang sudah masuk Islam tuh yang perkara-perkara itu sudah tiada lah. Nah, jadi kalau antara cabaran, kalau dari segi apa cabaran daripada keluarga, macam yang saya cakap tadi awal-awal, Islam ini dia bukan benda yang asing dalam keluarga kami, cuma
Ya, kami 4 orang adik-beradik. Jadi kami 3 orang sudah masuk Islam. Tinggal kakak kami yang tua lah, kakak sulung. Jadi nomor 2 pun perempuan, kami ini 2 perempuan, 2 lelaki. Jadi yang kakak kami nomor 2 pun sudah masuk Islam. Jadi abang saya pun dia dulu 1 bulan kalau saya tidak silap, 1 atau 2 bulan, lebih kurang kan. 1 atau 2 bulan lah dia duluan masuk Islam daripada saya. Jadi saya ini kan macam anak bungsu kan. Nah, jadi selalunya anak bungsu ini orang cakap anak mami lah gitu kan. Iya, betul. Tapi saya bukan lah yang jenis anak yang manja gitu, tapi yalah sebab saya punya parents pun eh, agama lain. Jadi mungkin dia lepas saya masuk Islam tuh dia mungkin sedih begitu. Nah, dia bukan juga menentang ataupun tidak izin, tapi dia lebih kepada sedih lah kalau saya tengok lah. Jadi dia macam merajuk lah kita cakap begitu. Jadi dia 1 bulan tuh dia tidak mau bercakap lah dengan saya. Jadi saya ambil satu keputusan yang bukan cakap lari dari rumah, tapi saya ambil keputusan yang keluar sementara dari rumah untuk meredakan keadaan tuh. 1 bulan saya tinggal sini lah, 1 bulan ya. Saya tinggal sini dalam 1 bulan tuh. Sebulan awal saya masuk Islam. Di satu hari saya balik rumah. Mau buat apa? Ada lah saya mau buat, tapi saya balik rumah lah. Pas itu saya tengok saya punya apa nih, mami saya nih. Dia macam belum oke. Jadi saya bilang, oh belum boleh balik lagi. Pas itu nanti selang 1 minggu, macam tuh mungkin ke 2 minggu, saya pun tidak berapa ingat sudah. Saya balik, tiba-tiba dia macam, yalah kan kita punya ibu bapak kan kita tahu lah dia punya cuman ada connection lah. Iya, betul, betul. Jadi saya boleh rasanya macam macam dia sudah oke begitu. Jadi tiba-tiba dia bawa saya bercakap, walaupun saya tanya dia macam tanya pura-pura tanya dia masak apa gitu kan, dia macam masih juga macam kita tahu dia merajuk, tapi kita boleh tahu dia sudah oke. Lepas itu saya terus balik tinggal di rumah lah. Jadi antara cabaran yang paling besar tuh itulah yang bila mana saya punya apa mama saya sendiri dia tidak mau bercakap tuh memang berat lah bagi saya. Cuma bagi saya lah berat. Sebenarnya di luar sana lebih ramai lagi yang berat. Antara ada sahabat-sahabat saya, ada 1 orang sahabat saya daripada Sarawak. Dia ini Cina lah, Cina Fuchau. Dia punya ujian lebih berat. Sampai dia cerita dengan saya lah. Sampai keluarga dia cakap jadi huru hara. Sebab dia ini dulu 1 orang yang berjaya. Dia ini engineer. Jadi rumah, kedai, kereta semua dia sudah ada waktu umur 20-an. Dia sudah habis bayar lah yang lain-lain. Dia sudah banyak harta. Jadi bila dia masuk Islam, dia ini macam satu apa? Orang bukan macam mana apa? Jadi kalau dalam keluarga dia ataupun anti-anti dia nih, macik-macik dia tengok dia nih 1 orang yang berjaya kan. Jadi dia ini macam kena suka lah sebab dia macam berjaya begitu. Bukan yang lain tuh tidak kena suka, cuma dia lebih ke apa? Yalah dia berjaya jadi lebih macam sokong dia, suka dia apa yang dia buat begitu. Tapi lepas dia masuk Islam, dia terus buang semua satu kaligus. Jadi dia memang hebat lah, saya boleh cakap dia memang hebat. Dia berhenti kerja jadi engineer. Kereta dia dah jual, rumah dia dah jual, kedai dia pun dia jual. Lepas itu dalam masa beberapa tahun tuh dia duduk di Pineng, dia berniaga buah, berniaga air di tepi jalan. Dia cakap saya tidak kisah, waktu itu saya tidak kisah, sudah dia bilang yang dunia ini. Sedangkan sebelum ini dia hidup gitu senang, tapi selepas dia masuk Islam nih dia terus buang begitu. Jadi keluarga dia heran lah. Dia bilang, apa kau nih sudah kena hantu apa? Orang cakap begitu sampai kau jadi begini, kau macam jadi uh, kita cakap macam no life lah gitu. Pakaian pun biasa-biasa, kalau dulu pakai pun yang mahal-mahal kan. Jadi keluarga dia sampai jadi huru hara sampai sekarang. Sebab yalah orang tidak paham kan. Jadi ujian dia sebenarnya lebih besar lah. Kalau macam saya punya ujian ini biasa-biasa aja. Jadi cuma itulah yang antara yang paling besar kalau bagi saya itu bila mana mami saya sendiri tidak mau cakap dengan saya itu memang berat. Atau kalau dari sisi lain lagi,
kawan-kawan macam mula menjauh gitu. Bukan kawan-kawan nih bukan orang tidak suka, tapi orang lebih ke arah memahami gitu. Sebab ya, dulu kan kita buat benda-benda nakal kan, jadi orang macam sendiri bawa diri, orang tidak mau macam, yalah orang tidak mau bawa Mempengaruhi lah, mempengaruhi begitu. Jadi mungkin itu bukan lagi mungkin lah, jadi inilah bentuk macam penjagaan Allah waktu awal-awal saya masuk Islam tuh. Kawan yang sendiri menjauh. Bukan sebab orang tidak suka, kami masih berkontak, masih main game sama-sama, masih chat-chat tanya kabar, tapi kalau stay kita bilang tuh jarang. Paling-paling stay pun yang minum kopi gitu. Orang paham lah, orang paham. Nah, kalau yang lain tuh ujian biasa tuh normal lah, macam orang perli ke apa, yalah kita share macam ayat-ayat begitu kan orang, oh macam apa, Belaga kalim lah. berlagak alim, trip alim lah, macam orang orang perli lah, macam ustadz lah begitu. Jadi saya ini bukan jenis yang, yalah kita niat kita tuh bukan apa kan, niat kita tuh macam mau sebarkan kebaikan melalui post-post kah atau apa. Jadi saya tidak peduli lah orang mau sebut apa kah, terpulang orang. Jadi kalau macam itu tuh bagi saya, kalau orang luar nih bagi saya hal kecil. Bila yang dalam keluarga sendiri tuh yang itu yang macam besar lah. Jadi antara tuh lah, bukannya berat pun, cuma ini apa? Inilah cerita saya lah begitu, bukan pun berat, lebih banyak lagi yang lebih susah ujiannya. Baik. Kita juga difahamkan bahwasanya Tuhan selepas masuk Islam tuh dalam beberapa bulan misalnya Tuhan terus belajar di Kedah ya. Nah, gimana? Coba kita cerita sedikit macam mana boleh sampai belajar di Kedah, macam mana? Memang lepas masuk Islam tuh perasaan mau mendalami itu memang kuat lah. Cuma yalah keadaan belum mengizinkan waktu itu. Banyak juga kita cari kan, banyak juga kita cari tempat yang boleh belajar, untuk guru yang boleh ajar, sekolah-sekolah ataupun pondok gitu. Cuma keadaan waktu itu PKP, jadi ada beberapa tempat yang saya try. Antara dia saya ada berkontak dengan Ustaz Nazri, RTMS. Jadi dia bilang, dia bukan tidak mau ambil, cuma waktu itu dia minta swab test punya result. Jadi saya ini tidak mau kan, saya tidak mau pergi swab. Jadi saya pun diam gitu aja lah. Terus tuh yang kita cakap antara halangan dia tuh sebab dia ada masalah keuangan lah, sebab mau masukkan ada macam yuran. Ya yuran tuh sebabkan untuk keperluan kita juga, kitab, baju dan sebagainya lah gitu. Jadi ada yang saya rasa boleh macam boleh juga saya minta, cuma saya tidak mau menyusahkan orang. Nanti orang cakap apa nih, mungkin akan ke arah tuh, mungkin orang tidak cakap, tapi saya takut ke arah begitu, apa nih bikin susah gitu kan, masuk Islam terus mau minta-mintanya supaya. Terus tuh saya ada anti di Telibong, dia pun ada madrasah untuk mu'alaf dengan asnaf. Tapi bila saya try apply, saya suruh mami saya pula yang apply. Waktu itu hubungan yang sudah oke kan, saya suruh pula mami saya apply. Saya cakap boleh, tidak masalah, tapi waktu itu PKP memang orang tidak ambil pelajar, jadi saya pun macam hampir putus asa lah mau cari yang bisa gitu. Tapi iyalah kita selalu macam berdoa lah, minta mau belajar. Itu hari itu almarhum guru kami Ustadz Abdul Halim Abbas, dia panggil kami datang pergi pondok dia lah di Tarbiyatul Nisa. Dia beritahu ada rombongan daripada Kedah tuh, dia datang lah suruh jumpa. Tapi kan kita datang lambat, sampai, jadi rombongan tuh sudah pulang. Jadi yang saya ingat saya waktu tuh Ustadz Halim bilang, dorang nih cari pelajar, mau belajar di Kedah, terutamanya fokus pada mu'alaf lah. Jadi apa sudah namanya itu, waktu itu kita pergi, kalau saya tidak silap kita 4 orang, kau dengan abang kau, saya dengan abang saya, jadi kita 4 orang. Jadi waktu kita 4 orang tuh semua kamu ada komitmen, saya 1 orang aja yang tidak ada komitmen waktu itu.
Jadi Ustadz Halim bilang oke, kau pergi lah, dia bilang. Kau lah pergi. Saya pun macam mungkin ini peluang yang baik gitu kan. Walaupun guru yang suruh pergi kan. Jadi saya bilang bolehlah saya try lah. Bagi IC apa semua tuh, bagi dengan anak Ustadz Habib, Ustazah Aisyah, ya gambar IC apa semua, bagilah detail-detail sedikit maklumat pribadi saya. Selang beberapa lama tuh, lepas itu ada orang kontak, adalah yang rombongan daripada Kedah tuh lah kontak, minta adalah kami, dia tanya-tanya maklumat begitulah. Lepas itu yang dorang sudah confirm boleh bawa saya pergi itu, dorang tanyalah tarikh bila yang saya sedia mau pergi. Sampailah saya sudah confirm pergi itu, saya bagilah tarikh. Tapi sebenarnya waktu itu saya memang tidak ada duit. Nah, memang tidak ada duit, tapi iyalah kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang mustahil kan. Jadi tiba-tiba duit datang, macam datang nggak tahu dari mana. Ada orang bagi. Sampailah ribu lah juga yang saya dapat waktu itu. Tiba-tiba datang begitu ya. Cuma ada lagi lah yang ada juga yang saya usaha. Yalah kita coba pinjam daripada kita punya uncle lah. Coba pinjam 500 ya. Saya sudah beli keperluan begini-begini pun tinggal berapa lagi. Cuma yang tiket pergi itu memang yang rombongan itu tanggung. Tapi kan keperluan bulan pertama, bulan kedua kan ada yang kita mau beli keperluan mandi apa semua kan. Sabun cuci kain apa begitu. Untuk duduk di asrama tuh banyak juga mau guna. Bulan pertama, bulan kedua tuh. Jadi duit dia tiba-tiba datang gitulah. Bantuan Allah. Jadi alhamdulillah saya sampai di Sungai Petani Kedah. Kalau saya tidak silap, namanya tarikh itu saya tidak ingat. Yang saya ingat waktu itu hari raya Korban. Selepas hari raya Korban, bulan 7. Bulan 7 2022. Bulan 7. Jadi sebenarnya tidak sampai 2 tahun lah dari itu, setahun lebih. Tapi kami macam apa? Kejar tuh silibus. Macam gitu lah. Secara ringkas dia lah. Oke, jadi kita paham maksudnya Tuhan masuk di ini pada bulan 7 tahun lepas ya, tahun lepas. Jadi alhamdulillah kalau kita cerita masalah pembelajaran nih, apa dugaan-dugaan ataupun pengalaman-pengalaman yang rasanya boleh dikongsikan kepada mereka-mereka sahabat-sahabat kita yang tengah lihat live nih, insyaallah. Ujian dia ujian dia antara dia apa? Kalau dalam perjalanan menuntut ilmu nih, semua orang dia akan melalui ujian malas. Nah ini yang paling berat lah, ujian malas. Walaupun kami duduk sepenuh masa di madrasah, tapi ujian malas nih memang semua penuntut ilmu dia akan melalui ini fasa. Ini bukan fasa. Kalau kita tidak lawan, nah kita akan malas begitu. Jadi yang paling berat tuh dua perkara lah kalau bagi saya. Malas dengan membaca. Membaca ini amalan yang paling berat untuk penuntut ilmu. Jadi sebenarnya saya bukan banyak belajar pun, banyak main lah, banyak tidur, banyak makan. Jadi antara ujian yang berat tuh malas dengan malas mau membaca. Malas macam kita rasa macam malas mau datang kelas, tapi kita datang juga cuma perasaan malas tuh. Kalau rasa mau pulang tuh tidak juga, sebab memang saya sudah macam kita memang sudah panggil nekat. Nah, saya sudah nekat mau pergi jauh. Maksudnya keluar daripada Sabah supaya kalau datang perasaan mau pulang tuh kita akan pikir mungkin 5-10 kali mau balik kan, mau kasih susah orang macam gitu. Nah, terus tuh ada lagi lah beberapa ujian-ujian yang lain, tapi ujian-ujian yang besar tuh kalau bagi saya rasa malas dengan malas mau membaca itu. Kalau yang lain tuh biasa-biasa aja. Jadi itulah secara ringkas tuh
Kalau perjalanan waktu selama mengaji, malas tuh yang memang paling berat. Dengan membaca itulah paling berat. Baik. Ada Saudara pesan. Itu yang masuk tadi. Habis aku bing jadi dalam. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah mendengar macam mana pengalaman macam mana beliau kembali kepada fitrah. Kita boleh katakan kembali kepada fitrah, menjadi seorang mualaf ataupun nama lain itu balik Islam. Jadi kita juga telah mendengar pengalaman-pengalaman karena apa mami dia ataupun mama kepada saudara kita ini kira dia boleh dikatakan memulaunya lah setelah beliau tu memeluk Islam. Jadi dan juga kita telah mendengar macam mana perjalanan-perjalanan menuntut ilmu dan sebagainya. Alhamdulillah. Cuma sebagai seorang mualaf ataupun sebagai seorang yang balik Islam itu, kita mau tahu apa harapan Tuhan dan juga apa cita-cita Tuhan untuk masyarakat kita ataupun dan juga khususnya di sekeliling kita nih lah, kaum keluarga, masyarakat sahabat-sahabat di sekeliling kita. Apa harapan dan juga nih misi lah, boleh dikatakan misi. Jadi saya pernah kena tanya lah soalan yang sama waktu di Kedah dulu. Jadi saya ingat saya jawab, macam mana? Kami pernah kena tanya. Ini memang kasih masuk dalam kami punya biodata tuh, tapi untuk apa? Untuk maklumat madrasah tuh lah. Jadi saya ingat saya jawab antara apa? Matlamat saya yang paling besar tuh dalam harapan lah, dalam antara harapan saya yang paling besar tuh memanglah ahli keluarga. Memanglah ahli keluarga. Tapi yang saya ingat, yang saya jawab waktu saya kena tanya tuh, kenapa apa? Kenapa saya pilih untuk duduk di macam madrasah begitu ataupun menuntut ilmu nih? Jawaban saya waktu itu membawa masyarakat ataupun orang daripada gelapnya kejahilan kepada terangnya ilmu. Jadi itulah matlamat yang paling besar lah. Sebab kalau macam saya tengok pun di sekeliling saya banyak tempat saya pergi lah, macam masjid kah atau apa begitu. Kita banyak nampak yang orang macam dia buat benda yang dia tidak tahu lah. Walaupun benda tu macam betul, contohlah solat tu memanglah perlu, tapi dia tidak tahu kenapa perlu solat, sebab-sebab yang macam gitu. Jadi dalam awal-awal fase saya masuk Islam pun di kalangan sahabat-sahabat ni kita tiada yang macam betul-betul belajar begitulah. Jadi sebenarnya yang bagi semangat saya itu sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat bila kita tengok, sebab kita mau ke arah lebih baik. Jadi kita perlu ada pengetahuan lah untuk kita buat sesuatu yang betul dan baik itu, kita perlu ada ilmu dia. Jadi saya ambil keputusan, bukan saya yang ambil keputusan, alhamdulillah Allah yang gerakan gitu, Allah yang izinkan lah untuk pergi menuntut ilmu apa semua. Tapi misi saya memang begitulah. Misi saya memang mau menyampaikan agama lah gitu, mau menyampaikan kebaikan, kalau boleh jadi orang yang bermanfaat lah untuk umat dan masyarakat. Memang antara inspirasi saya yang paling besar almarhum guru kami Ustadz Abdul Halim Abbas lah. Dia di Sabah berdakwah begitu lama. Di dalam diam, walau selalu kalau macam kita datang pergi jumpa Ustadz Halim nih, saya ini jarang bertanya. Cuma saya lebih pada apa?
memerhati gitu. Jadi apa yang setiap dia cakap tuh sebenarnya saya masukkan dalam diri saya. Oh begini, oh macam begini, oh cara begini begini. Jadi sebenarnya Ustadz Halim ini secara tidak langsung dalam diam banyak bagi saya inspirasi. Dia cerita pengalaman dia dakwah begini 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 itu selama dia habiskan sisa masa hidup dia ini untuk kerja agama ini, jadi satu inspirasi yang sangat besar lah untuk saya. Lebih-lebih lagi dia orang luar, dia datang pula di Sabah nih semata-mata untuk mau berdakwah. Jadi itulah antara inspirasi saya. Banyak lagi lah, tapi yang antara yang saya mau sebut inilah antara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak dinafikan bahwasanya Ustaz Abdul Halim Abbas almarhum Ustaz Abdul Halim Abbas itu memang jadi sumber inspirasi kepada kita semua lah, ataupun kepada semua yang pernah bertemu berjumpa. Ada satu kisah di mana beliau itu telah mewakafkan segala kehidupan beliau itu untuk agama. Jadi alhamdulillah lah kita semua ada Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk bertemu dengan beliau sebelum akhir-akhir hayat beliau. Jadi alhamdulillah. Jadi kita mau tanya kepada para sahabat yang nonton live kita nih. Mungkin ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa cerita yang mau sahabat kita kongsikan. Sahabat Furkan nih boleh kongsikan. Mungkin ada soalan? Mungkin ada soalan daripada sahabat-sahabat, bolehlah kemukakan soalan dalam live ni, insyaallah kita cuba jawab. Tapi janganlah bagi soalan sudah kahwin ke belum. Bagi soalan yang lebih spesifik kepada kita punya bual bicara kita hari ini, itu bertajuk pengalaman mualaf ataupun perjalanan menjadi Islam sahabat Furkan gitu. Jadi kita masih menunggu sahabat-sahabat yang ada menonton live ni untuk sebarang soalan boleh dikemukakan lah. InsyaAllah kita cuba jawab, sahabat Furkan kita cuba jawab. Ini juga satu di mana kita dalam usaha untuk mencungkil cerita-cerita, kisah-kisah perjalanan saudara-saudara mualaf kita, dan juga insyaallah nanti kita akan cuba usahakan untuk membual bicara guru-guru, para pendakwa-pendakwa yang sudah berusia lah. Pengalaman mereka ini sebenarnya adalah satu inspirasi kepada kita semua. Jadi kalau kita pikirkan, sebenarnya pengalaman-pengalaman mereka ini kadang-kadang membuat kita tertanya-tanya macam mana hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kita fikir Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu telah memberi hidayah kepada siapa yang dia mau. Cuma kita sebagai orang Islam yang asal Islam kan, kita tertanya-tanya macam mana daripada satu, kalau kita fikir daripada mereka yang bukan Islam dalam sebuah konteks kehidupan yang jauh daripada kehidupan Islam itu, tetapi memilih untuk memeluk Islam. Jadi ini adalah kisah-kisah yang menarik, perkongsian yang menarik, boleh jadi inspirasi kepada kita supaya kita lebih kuat memegang agama kita, supaya kita tanam dalam hati kita tuh perasaan kasih sayang dan perasaan kagum dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi okey, ada soalan dari sahabat kita ni. Dia bertanya pada ni, apa perbezaan yang dirasai dari sebelum dan selepas masuk Islam? Maksudnya mungkin sebelum Islam macam mana rasa dia, dan setelah masuk Islam macam mana pula perasaan? Sebenarnya susah lah mau bagi cakap, sebab kata-kata ini tidak boleh mewakili perasaan. Cuma kalau perkara yang besar, sebab
Kenapa saya cakap begitu? Sebab kita tidak rasa tuh susah kita mau cakap. Macam kami yang macam kita yang tidak pernah minum kopi dengan orang yang pernah minum kopi ini, kita kena rasa kopi baru kita tahu rasa dia. Jadi susah. Cuma kalau perkara yang besar, apa perbezaan dia? Kalau ini saya pribadi aja lah. Yang paling besar tuh tempat pergantungan. Nah, kalau dulu kita macam dulu sebelum Islam nih, kita macam kita cakap macam lalang lah. Kena tiup kita pergi, kena tiup pun kita pergi juga. Jadi tidak tempat pergantungan yang betul ataupun tidak tempat pergantungan yang tetap tuh. Sebab dalam setiap apa yang kita buat kan kita perlu pada pergantungan. Sebab kan memang manusia ini kena cipta lemah, perlu kepada orang lain untuk bantu dia. Itulah kita hidup dalam bermasyarakat. Jadi kalau dalam perkara-perkara yang besar, maksudnya kita perlu kepada Tuhan ataupun perlu pada Allah tuh yang tempat kita bergantung. Jadi biasa dia paling besar tuh kalau bagi saya pribadi di situ tempat pergantungan. Kalau dulu itulah macam lalang, kejap begini, kejap begitu. Jadi tidak yang macam apa? Kita pun di dalam keraguan, bah, yang kita bergantung tuh macam Betul ke tidak? betul kan tidak Betul. macam gitu. Jadi bila lepas sudah alhamdulillah lepas sudah Islam nih, kita memang yakin 100% memang tempat pergantungan kita di sini. Cara bergantung dia begini. Jadi dalam apa yang kita buat pun, kira-kira kecil atau besar, kita tetap bersandar pada Allah, kita tetap berpegang pada Allah. Jadi apa yang berlaku atau jadi atau tidak pun kita macam terpulang, sebab itu hak mutlak Allah. Jadi Kita sudah reda lah ya, kita maksudnya. sedang ridho. Jadi begitulah kalau bagi saya pribadi yang paling besar tuh tempat pergantungan. Gitu. Masya Allah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya perubahan ataupun perasaan yang selepas dan sebelum dan selepas masuk Islam itu beliau merasakan tempat pergantungan yang di mana sebelum beliau masuk Islam itu tempat mempunyai keraguan dalam hati. Jadi boleh dikatakan mempunyai keraguan dalam hati untuk tempat pergantungan. Sebab seperti kalam beliau tadi, bahwasanya manusia itu bersifat lemah dan manusia ini diciptakan untuk boleh dikatakan bahwasanya manusia ini dia perlu tempat pergantungan. Ya, tempat pergantungan. Jadi kalau kita Islam itu tempat pergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sebelum Islam tadi mungkin tempat pergantungan kita apabila sahabat nih bawa kita pergi sini kita pun ikut. Apabila sahabat kita boleh dikatakan kita masuk mana-mana lah. Kalau agama yang lain ini agama E, agama B, agama C semua pun jalan. Tapi apabila kita kata beliau apabila masuk Islam tuh rasakan bahwasanya tempat pergantungan yang boleh dikatakan tepat dan memang betul-betul lah pergantungan yang sebenar. Okay. Juga kita juga buka soalan lagi kepada sahabat-sahabat sebelum kita tutup live kita nih. Jadi ada soalan lagi daripada sahabat-sahabat mungkin boleh bertanya. Sebab dengan kita banyak bertanya nih, kita boleh mencungkil pengalaman. Jadi pengalaman yang dilalui mereka ini boleh menjadikan pengajaran buat kita. Itu sebabnya kenapa kita itu perlu selalu mendengar pengalaman-pengalaman mereka yang pernah melalui suatu benda, terutama yang tidak pernah kita lalui. Dengan itu kita pula mendapat pengetahuan yang tidak pernah kita pernah lalui dan ataupun pernah pelajari kita. Buka 3 soalan mungkin memadai sudah. Oke, kata beliau membuka 3 soalan. Jadi mungkin tinggal dua soalan lagi. Kalau ada lah, kalau tidak kita tutup lah. Ya, sebab kami sebenarnya ada majelis lain nih, cuma kita mau berkongsi lah. Jadi kita buka lagi dua soalan lagi. Kita buka 2 soalan lagi pada. Oke, baik. Ini ada satu soalan yang sangat baik. Di mana
kita ada sahabat yang bertanya, apa yang menyebabkan kamu yakin Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar? Sebab sebelum Islam saya pernah duduk di beberapa agama. Saya pernah belajar dan pernah pernah buat apa yang orang buat lah, beberapa agama sebelum Islam. Jadi saya tidak jumpa satu kebenaran di situ. Maksudnya yang kalau kita cakap pasal ketuhanan, saya tidak jumpa ketuhanan di dalam sebelum agama-agama yang dulu saya pernah anuti begitu. Jadi saya tidak jumpa satu kebenaran dalam ketuhanan. Jadi macam mana apa? Jadi bila sudah dapat hidayah, bila sudah Allah bagi petunjuk, sebelum Islam lagi, sebenarnya saya sudah yakin yang Islam ini betul. Tapi yalah Allah belum izin. Nah, jadi saya masih juga yang kehidupan sebelum Islam lah. Maksudnya sebelum Islam tuh lagi, saya sudah yakin yang Islam ini betul. Cuma nama cakap apa? Dikatakan masih di awang-awangan lah. Allah belum izin masuk begitu. Kita sudah tahu kebenaran, ini pintu dia yang betul, tapi kita belum dapat masuk gitu. Kita yakin sudah ini pintu dia yang betul. Kita belum masuk lah maksudnya. Belum dapat masuk. Belum dapat masuk. Belum dapat masuk. Jadi itulah saya rasa dalam agama yang sebelum ini, yang ada beberapa agama yang saya belajar, yang saya anuti ini, tidak saya jumpa kebenaran dalam ketuhanan, di dalam kebergantungan tuh tidak satu kebenaran yang saya dapat di situ. Ini semua masih ada keraguan. Banyak benda yang kita boleh persoalkan di dalam. Kalau bagi saya pribadi begitulah, tidak tahulah kalau orang lain. Jadi insya Allah semoga menjawab lah. Jadi beliau menjawab, misalnya beliau itu pernah melalui dimana menganuti beberapa agama sebelum akhirnya memilih untuk menganuti agama Islam. Dan beliau juga berkata bahasanya sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah yakin Islam itu benar, cuma beliau belum lagi ataupun belum diberikan Allah keizinan untuk masuk Islam. Oke, jadi kata beliau semoga menjawab persoalan. Jadi kita ada satu soalan lagi. Untuk malam ini kita ada satu soalan lagi. Jadi kita mohon para sahabat-sahabat yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum kita tutup live kita malam ini insyaallah. Jadi pada sahabat-sahabat yang baru masuk, ini adalah bola bicara kita dengan seorang sahabat kita. Beliau seorang mualaf dan telah memasuk Islam sekitar 2 tahun, dan juga beliau telah kira sekitar dalam 1 tahun lebih belajar agama ini di Kedah lah. Jadi jika ada soalan-soalan tu bolehlah ajukan soalan, mungkin pengalaman ataupun apa-apa yang berkaitan lah, insyaallah. Jadi satu soalan lagi sahabat-sahabat, teruskan bertanya kalau mau bertanya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita tinggal satu soalan terakhir sebelum kita menutup live kita malam ini. Baik. Satu soalan, tinggal satu soalan bertanya mengenai pengalaman saudara mualaf kita ataupun perasaan, rasa dan sebagainya lah yang berkaitan dengan topik kita malam ini, yaitu perkongsian penghijrahan saudara kita ini daripada belum Islam kepada Islam.
Oh, rasanya soalan ini tidak perlulah kita jawab sebab single but not available dia bilang. Betul nggak? Suka gak? Sudah kawin dia jawab. Tapi ini soalan cepu mas lah teman. Oke baik. Jadi ada soalan lain? Ada soalan lain? Sahabat-sahabat bolehlah bertanya sebelum kita menutup live kita. Jadi insyaallah kita akan tutup live kita jika tidak ada soalan pada 9.20 malam. Jadi kalau ada soalan mungkin kita jawab, habis jawab soalan kita itu barulah insyaallah kita akan tutup live kita lah. Jadi almarhum guru kami Ustaz Abdul Halim Abbas itu beliau mengajar kami itu untuk banyakkan bertanya. Dengan banyak bertanya itu kita akan kaut lebih banyak pengetahuan. Jadi apalagi kalau kita bertemu dengan orang alim, orang yang punya pengalaman yang kita tidak ada tuh, jadi kita kena rajin-rajin lah untuk bertanya. Rajin-rajin bertanya sebab kita tidak pernah rasa benda tuh. Sebagai contoh kan, sahabat kita ini dia daripada belum Islam sehingga dia masuk Islam. Dan kita memang asal Islam. Nah, kita asal Islam itu kita tidak ada pengalaman, kita tidak ada rasa seperti mana rasa beliau lah. Jadi di situ kita kena banyak bertanya supaya kita ada gambaran macam mana perasaan itu, macam mana perjalanan itu, macam mana rasa itu. Jadi 9.20 insyaallah kita tutup live kita. Jadi mohon kalau ada soalan itu bolehlah sahabat-sahabat tanya. Baik, 9.20 teman-teman. Ada soalan? Siapa-siapa yang masih melihat live nih? Mungkin mau bertanya? Ini boleh juga bertanya mungkin sedikit-sedikit ilmu fardu ain ke. Ya. Jadi mungkin insyaallah beliau boleh jawab. Jadi saya mungkin belum ada soalan, cuma saya cobalah untuk bagi satu soalan terakhir sebelum kita tutup live kita nih. Jadi soalan saya ini mungkin misi kita itu misi untuk menyampaikan ilmu dan juga memberi pengetahuan kepada masyarakat ataupun umat ini. Cuma yang kita mau tanya, bagaimana penerapan itu? Ataupun bagaimana kaidah yang perlu kita gunakan untuk menyampaikan kepada umat hari ini? Dalam keadaan kita ini yang mana kita paham, ya keadaan kita zaman ini adalah keadaan yang serba orang bilang kalang kabut, serba mengejar masa, dan juga boleh dikatakan bahwasanya gaya hidup Islam itu kelihatan asing di masa ini. Jadi macam mana kaidah kita menyampaikan ilmu pada sahabat-sahabat ataupun orang sekeliling kita, terutamanya sahabat-sahabat Muslim kita nih lah. Kalau setakat yang pengalaman saya, selama saya di Kedah dulu, jadi kami pernah pergi di Perak. Jadi di Perak ini ada satu daerah nama Sungai Siput. Sungai Siput ini perkampungan orang asli. Jadi orang-orang yang sudah kerja di dalam jabatan agama nih, ustadz atau ustazah nih, yang bangsa dia orang asli nih, dorang masuk setiap kampung. Dorang sendiri yang pergi setiap kampung tuh, macam-macam program dorang buat di dalam. Jadi boleh cakap yang dorang nih sangat, dorang nih macam betul-betul jaga dorang punya bangsa lah begitu. Apa yang tiada dorang bagi. Kalau ilmu agama tuh ya lah memang ada jadwal deh yang dorang akan buat ajar Quran hari bila, fardu ain hari bila. Jadi dorang punya kesungguhan tuh kita boleh cakap macam luar biasa betul. Yang setakat ini saya tidak nampak lagi di sini nah. Tolak dengan beberapa apalah yang kalau kita cakap macam apa? Maksudnya kalau kita cakap orang luar yang buat kerja tuh itu lain. Ini yang bangsa sendiri yang
jaga bangsa dia sendiri. Nah, jadi orang asli yang ustadz-ustadz yang saya kenal nih dengan ustazah yang orang asli nih, satu ustazah sampai jaga 2-3 kampung. Dia ajar fardu ain di situ, dia ajar Quran di situ, apa-apa permasalahan dia yang bertanggung jawab. Sampai 2-3 kampung dia jaga satu orang. Jadi itu tanggung jawab yang bukan orang biasa-biasa boleh bawa. Jadi mungkin juga kita boleh pakai ini cara. Cuma siapa yang sanggup lah mau turun. Sebab orang memang tidak masa siang malam masuk kampung, siang malam masuk kampung. Memang tidak masalah orang. Ataupun kalau cara lain untuk cara kita menyebarkan kebaikan ataupun ilmu ini, kalau Habib Umar bilang eh, sebarkanlah kebaikan ataupun ilmu melalui apa cara sekalipun. Terutamanya kalau kita mau menyebarkan ilmu atau kebaikan di media sosial nih, silakan Habib Umar bilang. Sebab sekarang nih anak muda, khususnya anak muda, lebih ramai di media-media berbanding di masjid-masjid. Jadi itulah banyak kita punya tuan guru yang mengajar, ada buat live di Facebook, di YouTube, di TikTok dan sebagainya lah. Kita sebut media lah. Jadi orang yang sebenarnya ada yang mau datang tapi jauh pun boleh duduk dalam majelis tuh, secara tidak langsung. Nah, ini cara yang lain lagi lah. Tapi kalau guru kami sendiri pernah pesan dengan kami, kita kena buat apa cara sekalipun untuk menyampaikan agama ini. Tapi yang paling penting sekali, kita kena mula. Kita kena ada langkah pertama dulu. Kita kena ada usaha yang pertama dulu, baru melahirkan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudah, kalau kita mau dekat dengan golongan yang muda nih, kita kena ada langkah pertama dulu untuk mendekati dengan orang nih, baru melahirkan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya lah. Jadi antara yang guru kami pesan begitu, mesti berani, mesti antara yang udah cakap tuh, mesti ada langkah yang pertama, nah, gitu. Jadi saya ini pun bukannya tahu juga, cuma pernah dengar-dengar begitulah. Setakat yang saya tahu rasanya begitulah. Sebab kita pun kalau terhad kita punya terhad kita punya anggota, kita punya macam bukan kabel, cuma terhad kita punya tenaga ataupun support di belakang, terutamanya jabatan agama ataupun NGO NGO nih susah juga untuk kita bergerak. Jadi mana yang termampu yang kita buat secara kecil-kecil. Kita datang jumpa dengan sahabat-sahabat yang kita rasa mau menyampaikan dengan orang nih, inilah coba apa yang mampu lah, saya rasa begitulah. Sebab zaman dulu dengan zaman sekarang nih jauh. Zaman kita sekarang nih terutamanya anak-anak muda nih sangat jauh dari agama. Tapi tidak juga kita nafikan yang memang ada juga yang ramai yang sedang memperjuangkan agama nih. Cuma yang lebih menonjol nih yang ke arah tidak ke arah mendekati agama gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi rasanya sudah sampai ke penghujung bual bicara kita hari ini. Jadi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada sahabat kita eh, Muhammad Furkan Ghazi yang telah berkongsi perjalanan hidup, penghijrahan daripada belum Islam kepada Islam, dan juga berkongsi juga idea macam mana kita mau sampaikan dakwah dan sebagainya, insyaallah. Jadi sebelum kita tutup nih, jadi kita mohonlah saudara kita ini untuk bacakan doa, dan juga semoga dengan sebab doa kita semua dimakbulkan lah, maksudnya keinginan kita, dan juga nih insyaallah. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami di atas jalan agamamu ya Allah, bantulah kami di atas jalan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, mudahkanlah urusan kami di dalam mempelajari ilmu agamamu ya Allah, berikanlah kefahaman agama kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah harta, fitnah-fitnah ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ahli-ahli keluarga, ibu bapa, sahabat-sahabat, dan ahli-ahli keluarga kami yang belum beriman kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, supaya mereka menjadi hamba-hamba yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ahli-ahli keluarga dan sahabat-sahabat kami, supaya dapat mentaati perintahmu ya Allah, dapat menjalankan syariatmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah saudara-saudara kami ya Allah yang berada di Gaza dan Palestina ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Turunkanlah bantuan kepada mereka ya Allah, turunkanlah bantuan kepada mereka ya Allah, turunkanlah bantuan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah negara kami daripada bala bencana dan musibah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Angkatlah pemimpin-pemimpin yang adil untuk memimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, selesai bacaan doa ini. Jadi kita akan lebih kerap, selepas ini kita akan lebih kerap untuk bersiaran diskusi secara pengalaman seperti inilah, insyaAllah. Jadi semoga kita harap sahabat-sahabat di luar sana boleh bantu kita untuk naikkan kita punya view, supaya dia lagi bermanfaat dan semua kita itu mendapat kebaikan dan juga mendapat pahala amal jariah, insyaAllah. Jadi hari ini kita ucapkan terima kasih kepada sahabat kita, sahabat Tukan, dan juga insyaAllah terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton, yang bersabar dengan pelbagai bunyi yang berlaku di sekeliling kami hari ini. Jadi alhamdulillah, kami ucapkan ribuan terima kasih dan insyaAllah jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.